Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini saya ingin bercerita tentang dua kata. Dua kata yang ingin saya obrolin adalah kata yang berkaitan dengan ilmu fisika dan juga ada berkaitan dengan ilmu meteorologi. Oke, di dalam ilmu fisika mungkin teman-teman masih ingat bahwa ada yang namanya satuan tekanan. Satuan tekanan itu ada bermacam-macam. Mungkin untuk mengingatkannya aja kepada teman-teman yang mungkin sudah lupa dengan ilmu fisika, terutama tentang tekanan, bahwa satuan tekanan itu ada yang namanya ATM, bukan ATM untuk ngambil uang itu, bukan. Kemudian ada yang satuan tekanan berikutnya yang dinamakan dengan Pascal atau kilopascal, di mana 1 Pascal itu adalah sama dengan 1 Newton per meter persegi. Kemudian ada yang namanya bar. Kalau bar sendiri orang Indonesia itu saking banyaknya kosakata tergantung latar belakangnya bagaimana. Kalau bar bahasa Inggris artinya apa, kalau bar bahasa Jawa artinya apa. Nah, kalau bar yang ini adalah dalam ilmu fisika adalah salah satu unit tekanan. Setelah bar kemudian ada yang namanya PSI. Bukan partai politik itu ya, tapi PSI kalau dalam bahasa Inggrisnya, di mana PSI itu adalah singkatan dari Pound Force per Square Inch. Nah, itu biasanya kalau kita mengisi tekanan ban itu biasanya satuannya kalau nggak kilopascal atau PSI. Itu kita bicara tekanan. Setelah itu dalam ilmu fisika kita mungkin kenal ada yang namanya termodinamika. Di mana termodinamika selain ada tekanan juga ada suhu atau temperatur. Di mana kalau kita ingat di temperatur itu ada 3 unit temperatur yang biasanya digunakan. Untuk di negara Asia biasanya menggunakan satuan Celcius, sedangkan misalkan di negara Eropa, terutama seperti Amerika, dia menggunakan Fahrenheit. Kemudian untuk percobaan di laboratorium atau skala yang umum, atau bahkan untuk kamera sendiri, untuk mengukur suhu sesuatu tempat, white balance, di dalam kamera itu satuan suhunya itu dinyatakan dalam bentuk Kelvin. Tentang bagaimana mengkonversi dari Celsius ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Kelvin, itu teman-teman bisa Google sendiri aja lah. Oke, selain tekanan, selain suhu, juga ada namanya volume, ya. Itu yang nanti membuat suatu hukum termodinamika itu bisa berlaku, ya. Jadi ada temperatur, ada tekanan, dan ada volume. Sekarang saya bukan mau ngomongin rumusnya, bukan mau ngomongin rumus hukum termodinamika, enggak. Saya mau berbicara tentang kata yang biasanya sering digunakan, terutama kalau kita melihat laporan cuaca. Kalau kita lihat di TV, itu kan ada, misalkan ada peta, terus ada kontur. Kontur itu adalah garis yang menunjukkan nilai yang sama. Nilai yang sama itu nilainya bisa aja misalkan ketinggian, kedalaman, atau nilai tekanan, atau nilai suhu. Nah, kalau untuk yang peta yang menunjukkan nilai tekanan, maka peta itu disebut peta isobar. Itu dalam penyebutan dalam bahasa Indonesia, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut isobar map. Hanya penyebutan ISO atau ISO. Nah, di Indonesia sendiri nanti kalau kita ngomong ISO, itu ISO kalau bahasa Jawa artinya beda lagi nanti. Oke, berarti kita kalau kita melihat laporan cuaca itu ada namanya peta isobar. Kemudian ada lagi nanti ada namanya peta isoterm, di mana peta isoterm itu adalah peta yang menunjukkan penyebaran atau distribusi temperatur atau suhu di suatu daerah. Seperti biasa, teman-teman bisa lihat sendiri di belakang apa definisi dari isobar dan isoterm yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teman-teman bisa baca sendiri apa definisinya, dan di situ dituliskan bahwa ini bisa digunakan dalam 2 bidang ilmu. Yang pertama meteorologi, dan yang kedua adalah fisika. Kemudian berikutnya, teman-teman bisa melihat bahwa istilah isobar dan isoterm juga ada di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang menarik adalah seperti ini teman-teman, bahwa ketika saya membuka edisi cetak Kamus Melayu Malaysia
terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, saya mendapatkan satu atau dua kosakata yang menurut saya ini aneh. Anehnya kenapa? Karena di situ disebutkan bahwa kata itu pinjaman dari Indonesia. Kemudian kalau saya ingat-ingat lagi waktu saya belajar fisika, waktu masih sekolah dulu. Seingat saya tidak pernah melihat dua kata itu. Untuk mengkonfirmasi lagi, saya membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mana tahu di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada istilah baru yang mungkin saya tidak mengerti ketika waktu saya masih belajar di sekolah dulu. Saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata dua kata yang dituliskan oleh Kamus Melayu Malaysia yang dikatakan berasal dari Indonesia itu, ternyata dua kata itu tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dua kata itu adalah isobaren dan isotermen. Dua kata ini betul-betul mengusik saya. Mengusik dalam hal karena saya yakin seyakin-yakinnya selama saya sekolah di Indonesia, saya tidak pernah mendengar dua kata ini. Yang selalu saya dengar, yang selalu saya gunakan adalah isobar dan isotem. Tidak pernah menggunakan kata isobaren dan isotermen. Pertanyaannya, bagaimana dua kata yang tidak pernah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bisa dimasukkan ke dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Dari mana mereka mendapatkan dua kosakata itu? Ini saya bicara hanya dua kata. Kalau kita bicara flashback lagi, kita lihat ke belakang lagi tentang beberapa video yang saya sudah upload, di mana masih ingat kata Zeni dan Jenny, di mana di Kamus Malaysia dituliskan Jenny. Padahal kata Jenny itu tidak pernah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan di Kamus Melayu Malaysia disebutkan kata Jenny itu berasal dari Indonesia. Ya, berarti udah ada tambahan paling nggak udah 3 kata kan? Isobaren, isotermen, Jenny. Mau ditambah lagi. Kata panasaran. Kata panasaran itu di situ dituliskan disebut dari Sunda Jakarta. Padahal orang di Jakarta menggunakan kata penasaran, bukan panasaran. Udah 4. Mau saya tambahin lagi, satu lagi. Oke. Bebodoran. Bebodoran di Kamus Melayu Malaysia disebutkan itu berasal dari Jakarta. Padahal bodor itu adalah bahasa Sunda. Dan di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tertulis bebodoran itu bahasa Sunda, bukan bahasa dari Jakarta. Dari 5 contoh kata ini, saya bisa mengatakan bahwa ini suatu kecerobohan yang fatal. Artinya ada isu dengan integritas dari kosakata pinjaman yang dituliskan di dalam Kamus Melayu Malaysia itu sendiri. Oke, by the way, saya ingin mungkin sekali saya obrolin ini. Ada salah satu teman yang memberi komentar ketika dalam video saya sebelumnya mengatakan bahwa kalau ngomong-ngomong itu bahasa Indonesia dan kalau cakap-cakap itu bahasa Melayu Malaysia. Nah, teman-teman tahu nggak? Setiap kali saya membaca komentar dari teman-teman, baik dari teman-teman Malaysia ataupun teman-teman Indonesia, itu saya selalu mendapat inspirasi. Tapi yang saya concern adalah teman-teman yang memberi komentar, terus ada yang memberi komentar inspiratif dan konstruktif, itu saya akan baca semua. Nah, kembali lagi ke teman yang mengatakan bahwa kalau kata cakap itu bahasa Melayu Malaysia, kalau kata ngomong-ngomong itu bahasa Indonesia. Saya penasaran teman-teman. Saya cek di Kamus Melayu Malaysia, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, edisi keempat. Itu ternyata apa? Ternyata omong-omong atau omong apapun itu ya, yang kata turunannya dari omong-omong itu di Kamus Melayu Malaysia sudah dianggap sebagai bahasa natif. Karena tidak ada sumber katanya dari mana. Dan di situ dituliskan BP atau BP, bahasa percakapan. Jadi, secara logika, kata omong-omong, mengomongkan omongan, ya, semua kata-kata turunan itu sudah seharusnya menjadi bahasa yang digunakan dalam bahasa sehari-hari, bahasa percakapan. Karena apa? Di situ dituliskan omong-omong sudah bukan berstatus kosakata pinjaman,
tapi sudah dianggap kata natif, kata Melayu. Nah, sekarang kalau kita kembalikan lagi dengan pernyataan teman saya ini yang mengatakan bahwa kalau omong-omong itu bahasa Indonesia, kalau cakap itu bahasa Malaysia. Berarti secara implisit teman yang menuliskan ini mengatakan bahwa kata omong-omong itu tidak pernah atau sangat jarang digunakan oleh orang Malaysia. Dan kata omong-omong itu lebih banyak digunakan di Indonesia atau orang Indonesia. Kembali lagi ke pertanyaan saya. Lantas bagaimana kok bisa kata omong-omong itu ada di dalam Kamus Melayu Malaysia yang kita tahu bahwa kata omong-omong itu akan banyak digunakan oleh orang Indonesia, dan kata omong-omong sendiri itu sudah tidak dituliskan sumber kosakatanya dari mana. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kok rakyat Malaysia masih berpikir bahwa omong-omong itu orang Indonesia, cakap itu orang Melayu. Sedangkan kata omong-omong sendiri sudah dianggap kata natif, kata asal. Karena sumber katanya, sumber asal kosakata sudah nggak ada. Berarti kan sudah bahasa Malaysia, sudah bahasa digunakan di Malaysia. Tapi ternyata banyak rakyat Malaysia tidak mengetahui dan tetap berpegang bahwa cakap itu bahasa Melayu, ngomong itu bahasa Indonesia. Menarik kan? Oke, itu saja teman-teman. Semoga kita semua sehat walafiat. Dadah.